kalau misalkan dalam banding nih, itu bisa nggak sih nanti hukumannya mungkin lebih ditambah lagi, bahkan lebih berat atau lebih ringan gitu bisa? Atau bahkan bisa bebas kalau emang nggak salah. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, statis ya, tetap bisa saja. Ya. Kemudian yang kedua bisa lebih berat, gitu kan? Yang ketiga bisa lebih ringan atau kemudian bisa bebas. Jadi ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa saja nanti hakim mengatakan ini memang ada sebuah masalah hukum, tetapi kemudian ternyata ini adalah bukan perkara pidana, kan perkara perdata. Nah itu akhirnya kemudian dianggap sebagai sebuah lepas misalnya seperti itu kan itu. Oh memang ternyata bahwa dalam hal ini terbukti, tetapi kemudian ternyata ada kurang sempurnaan dalam proses pembuktian, maka hukumannya bisa lebih ringan. Atau kemudian ada terbukti, tetapi kemudian proses pembuktiannya tidak terpenuhi misalnya, bisa dibebas dan sebagainya. Karena tidak terbukti, bahwa yang menarik nanti adalah dalam proses penegakan hukum itu kan harus memperhatikan aspek substansi, prosedur, dan kemenangan. Ya, substansi ini adalah tindak pidana, prosedurnya adalah prosedur pembuktian. Bagaimana pemenuhan pembuktian tadi itu, saya kira juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alat bukti misalnya dalam banding nanti itu. Terus ini ada pertanyaan Oke, Zoners dari Grotenamen. Masa sih nggak ada TPPU? Kan mau beli rumah itu niatnya untuk menyamarkan duit. Nah itu tuh. Ini mungkin pertanyaannya lebih kearahkan ke apa sih TPPU itu sebenarnya, dan mungkin buat organisator yang belum tahu gitu kan TPPU itu apa dan bagaimana cara kerjanya dan hukumannya seperti apa kalau terbukti. Kan katanya juga kalau misalkan terbukti bakal dimiskinkan tuh, ada bahasa-bahasa seperti itu kan. Mungkin bisa dijelasin. Pertama, kenapa hakim tidak mengkategorikan itu sebagai TPPU? Karena itu adalah atas namanya terdakwa gitu loh. Rumahnya atas nama terdakwa gitu loh. Jadi nggak disamarkan gitu, nggak disembunyikan gitu loh. Dia terima uang, terus kemudian sedang pesan rumah, beli rumah terus kemudian rumahnya tadi itu developernya adalah PT ini, maka kemudian untuk nutupi kekurangan bayar rumah tadi itu kirimkan ke PT ini tadi itu. Jadi mana layeringnya, mana placementnya, mana integrationnya nggak ada, mana penyembunyiannya, mana menyamarkan. Karena delik inti dari tindak pidana pencucian uang itu adalah menyamarkan, menyembunyikan, kan itu. Tujuannya menseannya itu, sehingga kemudian ini tidak terbukti. Kecuali tadi saya katakan, ini atas nama orang lain, ini atas nama yang bersangkutan. Bagaimana dikategorikan dia melakukan pencucian uang? Satu itu. Dan yang kedua, bahwa dalam konteks TPPU nanti memang kalau terbukti, maka hukumannya akan berat. Hukumannya akan sangat berat. Dan termasuk dalam hal ini akan terjadi misalnya alat bukti atau barang bukti nanti itu dirampas ya untuk kepentingan negara gitu. Nah nanti itu akibatnya ada terjadi sebuah pemiskinan karena hukuman yang berat tadi itu. Bisa dimiskinkan gitu. Misalnya, ini kan hasil TPPU-nya apa? Misalnya rumah kan. Nah sebenarnya rumah ini kan sebetulnya sudah seperti apa sekarang ini? Kan tidak termasuk jadi barang bukti kan. Karena juga sebetulnya uangnya juga sudah dikembalikan, saya tidak salahkan itu. Jadi apalagi yang mau dirampas kan gitu. Dan berapa hasil TPPU-nya kan nggak ada. Maka untuk itu ya tidak terbukti. Beda konteksnya orang misalnya hasil judi. Hasil judi, kemudian dia belikan hotel. Nah hotel tadi itu kemudian atas nama orang lain, ditelusuri. Oh ternyata terafiliasi dengan pemain judi online ini tadi itu. Oh ternyata ini adalah hasil dari judi online. TPPU tuh. Maka barang tadi itu disita dulu sebagai alat bukti. Dan kalau sudah terbukti hotel tadi itu akan dirampas untuk negara. Sehingga akibatnya dia akan jadi miskin tadi itu. Kalau dalam konteksnya Nikita Mirzani sendiri, kalau misalkan TPPU yang terbukti, rumah yang itu bisa dirampas gitu ya? Iya, rumah itu bisa dirampas atau uang hasil dikembalikan kan gitu loh. Kan gitu. Jadi kan hasil TPPU-nya. Nah kan ini kan rumah ini kan tidak disita kan gitu. Yang disita misalnya adalah berupa uang. Jadi kita tidak bisa kemudian membeli rumah itu kemudian dikategorikan sebagai sebuah TPPU. Misalnya uangnya hasil kejahatan karena tidak ada unsur menyembunyikan dan menyamarkan tadi itu gitu ya. Kalau sekarang dari penilaian subjektifnya Mas Suparji nih, ini udah 7 bulan berjalan.
banyak drama gitu kan. Dari mulai supporter yang rusuh gitu kan. Dari mulai ada atensi-atensi dari banyak pihak, dari mulai drama-drama yang terjadi. Kalau Mas Suparji sendiri secara pribadi melihatnya seperti apa persidangan Nikita Mirzani kali ini? Ya, saya kira bahwa pernik-pernik dalam persidangan itu kan menarik ya. Ya. Bahwa kita dulu misalnya kasus kopi sianida lah itu ya. Jessica Wongso. Itu kan sebagai sebuah momentum awal ya. Bagaimana dukungan publik itu sangat masif kan itu. Dan akhirnya terkelola dengan baik. Dan menurut saya itu adalah sebagai sebuah solidaritas ya yang terjadi. Dan semuanya masih berjalan secara proporsional kan gitu. Bahwa mereka tidak seperti supporter yang kemudian berteriak-teriak di dalam persidangan kan gitu. Bahwa mereka kemudian melakukan ekspresi itu pun hanya sesaat saja gitu. Tidak kemudian menjadikan terganggunya dalam persidangan. Sehingga pada akhirnya kan tidak ada unsur contempt of court kan. Tidak ada kemudian menghina persidangan kan, tidak terjadi seperti itu. Dan yang kedua misalnya ekspresi dari terdakwa ya saya kira semuanya masih berjalan secara proporsional dalam konteks sebuah kekecewaan. Dalam konteks sebuah kekecewaan atas permintaan yang tidak terpenuhi kan. Dan kemudian dalam konteks misalnya komunikasi dengan JPU, saya kira juga dalam batas-batas yang wajar karena memang semuanya ya dalam situasi ya tertekan bagaimana jaksa harus memiliki kewajiban membuktikan dakwaannya, sementara bagi terdakwa maupun penasihat hukum adalah melakukan pembelaan kan itu. Jadi semuanya masih berjalan pada koridor hukum yang baik dan ini adalah sebuah laboratorium hukum yang kemudian bisa dijadikan pembelajaran pembenahan ke depan kan gitu loh. Misalnya tentunya ada perbaikan ya bagaimana dalam hal mengelola tentang waktunya. Dalam sisi waktu saya kira sudah cukup baik ya. Bagaimana berjalan dengan baik ya, bahwa tepat waktu di dalam persidangan kan gitu Jadwal, terjadwal dengan baik. Beberapa kali meminta penangguhan tahanan. Itu saya kira konsisten mempertahankan itu. Ada alasan-alasan yang cukup dan di dalam berbagai macam informasi di media sosial ya memang ya masing-masing punya buzzer kan, masing-masing dukungan dan sebagainya. Tetapi itu semuanya masih berjalan dalam koridor ya elegan lah itu ya, yang kemudian tidak bisa dikategorikan ada unsur pencemaran nama baik atau fitnah atau kemudian menghina gitu loh. Mas Parji, hal apa yang dipetik nih dalam kasus ini mungkin kita lagi nggak boleh mungkin review yang negatif misalkan atau bagaimana? Ya, pertama bahwa bagi misalnya artis ya, selebritis gitu ya, yang kemudian kalau tidak salah kan sebetulnya niatnya kan pengen membantu masyarakat review kan, supaya ya tidak salah menggunakan produk kan gitu loh. Ya. Nah, kalau itu yang dilakukan sebaiknya sih dilakukan dengan cara tidak harus dengan cara terbuka kan gitu loh. Tidak dilakukan dengan media sosial gitu loh. Makanya kita harus bijak menggunakan media sosial itu. Media sosial itu gunakan untuk kepentingan publik yang memang itu tidak ada intensi kepentingan pribadi gitu ya.